Sudah ya, baik. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala izinkan kita untuk sama-sama duduk di majelis yang mulia ini. Yang paling penting pagi hari ini apa? Kita niat dulu. Niat supaya kita ilmunya ini bermanfaat. Niat yang bagus. Niat supaya hati kita bersih. Karena ketika kita itu menyampaikan atau kita mendengarkan ayat, mendengarkan hadis, itu dosa-dosa kita berguguran. Kedua, ulama sudah pada meninggal. Ulama sudah pada wafat. Nah, kalau kita tidak segera memperbaharui pencetakan-pencetakan ulama yang baru atau transfer ilmu yang bermanfaat kepada anak-anak kita, maka dikhawatirkan nanti di masa depan anak-anak kita akan dipimpin oleh orang-orang yang pandir atau bodoh. Ya, anak-anakku sekalian yang hadir di sini ya, kalau kalian tidak serius belajarnya, kalian akan nanti di masa depan dipimpin oleh orang yang bodoh. Kalian tidak bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Itu hanya salah satu dari baik. Jadi kita niatin dulu. Kita sama-sama pagi ini mau belajar, mau ngaji tentang Nabi Muhammad SAW. Kita niatkan supaya kita bisa mendapatkan pengampunan dosa. Dua, supaya kita bisa mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiga, kita niatkan supaya kita bisa mengajarkan ilmu yang akan kita pelajari. Empat, kita niatkan supaya kita bisa berkumpul bersama Nabi Muhammad SAW. Saya berharap anak-anak menyimak dengan seksama apa yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Karena kalau kita tidak mempelajari tentang Nabi Muhammad SAW sejak dini, dikhawatirkan nanti di masa depan ketika kita sudah dewasa, anak-anakku sekalian sudah dewasa, bahkan akan kebingungan. Mohon maaf ini kadang-kadang saya termute apa, baik, ya. Kadang-kadang ada mute, ada ini, baik. Saya kira cukup tidak perlu di mute all lagi. Ya, jadi nanti otomatis itu. Kalau misalkan ada yang berisik nanti akan termute sendiri. Jadi antum tidak usah tekan tombol mute lagi. Baik. Bismillah. Kalau kita mau mempelajari hidupnya Nabi Muhammad SAW, maka ada 4 aspek yang harus kita pelajari. Saya ulangi. Kalau kita mempelajari tentang hidupnya Nabi Muhammad SAW, maka ada 4 aspek yang harus kita pelajari. Pertama, kaifa yata'amalu Rasulullah SAW ma'al ashkhas. Bagaimana Nabi Muhammad SAW bersikap kepada manusia. Gimana sikap Nabi kepada paman? Gimana sikap Nabi kepada istri? Gimana sikap Nabi kepada anak? Gimana Nabi mengajarkan istrinya bersikap kepada suami, mengajarkan istrinya bersikap kepada anak, mengajarkan kita bagaimana bersikap kepada tetangga. Itu harus kita pelajari. Itu hanya 1 dimensi dari 4 dimensi yang harus kita juga pelajari dari Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, kaifa yata'amalu Rasulullah SAW ma'al asya. Bagaimana Nabi itu bersikap dengan benda. Bagaimana sikap Nabi terhadap pakaian? Bagaimana sikap Nabi terhadap sendal? Bagaimana sikap Nabi terhadap cincin? Bagaimana sikap Nabi terhadap kendaraan? Bagaimana sikap Nabi kepada buah-buahan? Bagaimana sikap Nabi kepada makanan? Bagaimana sikap Nabi kepada minuman? Itu adalah 1 dari 4 aspek yang harus kita pelajari. Yang kedua, sudah kita bahas, ya maka kita masuk ke dalam sisi kehidupan Nabi yang ketiga, yaitu kaifa yata'amalu Rasulullah SAW ma'al ahdath. Bagaimana sikap Nabi Muhammad SAW kepada fenomena. Bagaimana sikap Nabi kepada orang yang memusuhinya. Bagaimana sikap Nabi kepada keadaan umat Islam pada saat itu yang harus terhimpit dengan tekanan ekonomi. Bagaimana sikap Nabi Muhammad SAW kepada pemboikotan yang dilakukan orang-orang kafir Quraisy kepada beliau. Bagaimana sikap Nabi Muhammad SAW kepada pengkhianatan Yahudi Bani Quraizah, Yahudi Bani Kainuqa. Bagaimana sikap Nabi Muhammad SAW kepada fitnah yang datang menjalar rumah tangganya. Itu
adalah satu dari 4 aspek kehidupan Nabi Muhammad SAW. Nah, yang terakhir, wa kaifa yata'amalu Rasulullah SAW ma'al afkar. Bagaimana Nabi Muhammad SAW itu menyikapi pemikiran. Bagaimana Nabi SAW menyikapi paganisme atau penyembahan berhala. Bagaimana Nabi Muhammad SAW menyikapi orang-orang Yahudi yang tidak mengakui kenabiannya secara merata seluruh alam. Karena orang Yahudi hanya mengakui Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi bagi orang Arab. Nabi Muhammad itu SAW diakui sebagai Nabi, tapi tidak diakui sebagai lil alamin. Hanya sebagai Nabi untuk orang Arab saja. Jadi ada 4 aspek ya anak-anak ya. Pertama, gimana sih Nabi bersikap kepada manusia? Kedua, gimana sih Nabi bersikap kepada barang? Ketiga, gimana sih Nabi bersikap kepada fenomena, kejadian-kejadian? Keempat, gimana sih Nabi Muhammad SAW bersikap kepada pemikiran? Ini kalian 4 hal ini harus kuasain. Harus kuasain. Barulah kita itu bisa melihat the whole picture of the Prophet Muhammad, peace be upon him. Baru kita bisa melihat asy-syakhsiyah al-kulliyah min Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bisa melihat secara holistik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu seperti apa, ya. Jadi nggak cuma satu sisi saja. Misalkan hanya melihat dari sisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu baik sikapnya kepada orang, tapi tidak melihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyikapi orang yang memerangi beliau. Atau hanya melihat aspek peperangan, tapi tidak melihat kepada aspek keseharian Nabi. Nah, ini juga salah. Oke? Tapi nggak apa-apa. Karena kita cuma satu kali, kita nggak mungkin bahas semua. Saya pengen anak-anak yang ada di sini itu, mereka paham, bisa menggambarkan, bisa memvisualisasikan di dalam pikiran mereka. Karena memvisualisasikan secara person atau visualisasi tergambar itu tidak mungkin. Tapi paling tidak ada bayangan. Bagi anak-anakku sekalian yang baik, yang solehah dan soleh, yang semuanya insya Allah kesayangannya Nabi Muhammad SAW ya, bisa gambarin di pikirannya. Oh, saya punya Nabi begini toh. Ya, selama ini kadang-kadang anak-anak ini nggak pernah dikasih tasawur tam, nggak pernah dikasih gambaran yang ya, sebaik mungkin tentang nabinya. Jadi mereka ya cuma tahu Nabi Muhammad saja, tapi nggak bisa membayangkan atau nggak bisa menerangkan. Dengan sesama nanti bisa menggambarkan dengan baik. Oke. Pertama, sebenarnya badan Muhammad SAW itu tidak terlalu tinggi seperti tiang listrik, tidak juga pendek, cebol, enggak. Nabi itu orangnya lebih dekat kepada tinggi, tapi enggak terlalu tinggi. Badannya Nabi SAW itu seperti itu. Perutnya gimana? Perutnya Nabi Muhammad SAW itu rata dengan dada, jadi enggak buncit. Ini adalah sebenarnya arahan bagi anak-anak Indonesia untuk selalu sehat. Yang laki terutama, yang perempuan juga, jangan lupa olahraga. Nabi itu suka olahraga. Ya, kalian bisa push up, kalian bisa sit up, kalian bisa lari, ya, bisa di treadmill kah, bisa di komplek kah, ya, olahraga. Itu Nabi Muhammad SAW. Otomatis juga menjaga makanan. Jadi asupan nutrisinya juga harus dijaga. Dada Nabi Muhammad SAW itu bidang. Dadanya itu enggak bidang. Dadanya itu rata. Jadi betul-betul Nabi Muhammad SAW itu figur yang sangat atletis. Kemudian pundaknya Nabi SAW itu ba'id ma bainal mankibaini. Jadi antara satu dengan pundak yang lain itu jauh jaraknya. Jadi gede badannya Nabi SAW. Terus kita lari ke bagian atas. Bagian atas. Dagu Nabi Muhammad SAW itu nggak tajam. Dagunya itu tidak runcing tajam. Bentuk wajahnya juga tidak mudawar atau mustadir, nggak bulat ya, tapi lebih kepada oval. Itu wajah Nabi, nggak kotak juga, tidak kotak. Oval wajahnya Nabi Muhammad SAW. Hidung Nabi SAW itu mancung, tapi mancungnya itu nggak bengkok. Mancungnya itu tidak bengkok. Mancung bagus sekali. Sehingga orang itu saking lurusnya hidung Nabi SAW, sampai kalau ada cahaya kena disangka hidung Nabi bengkok. Itu saking lurusnya hidung Nabi Muhammad SAW. Kemudian gigi Nabi Muhammad SAW itu renggang.
bersih, putih. Karena Nabi Muhammad SAW itu suka pakai siwak. Siwak. Ini kebetulan saya nggak bawa. Biasanya saya bawa siwak tuh, dikantongin di sini siwak ya. Ada cara makainya juga siwak itu anak-anak ya. Ada cara makainya, nggak sembarangan pakai siwak itu. Ada cara megangnya tuh ada. Ya. Kemudian alis Nabi Muhammad SAW itu tebal, tapi nggak nyambung. Mata Nabi Muhammad SAW beda sama mata kita. Kalau mata kita besaran putihnya daripada hitamnya. Tapi kalau mata Nabi Muhammad SAW besaran hitamnya. Nah, jadi hitamnya gede. Ini ajib, ya. Bayangin tuh, orang semulia itu, setampan itu, gantengnya luar biasa. Terus bulu matanya lentik. Dan Nabi itu suka pakai celak. Biasa sebelah kanan itu 3, sebelah kiri 3, pakai celak. Dan disunahkan memang pakai celak itu pada malam Jumat, ya. Tapi jangan celak yang basah. Nabi itu pakai celak ithmit, dari batu ithmit, ya. Kalian bisa cari di marketplace, like Tokopedia and and the list goes on, ya. Kalian bisa cari di situ. Di Tokopedia kan bisa cari. Terus Nabi Muhammad SAW itu kalau marah, dari tengah sini keluar urat warna merah. Urat, ya. Tapi Nabi nggak pernah bentak-bentak. Nggak pernah banting barang. Kemudian, Nabi Muhammad SAW itu jenggotnya lebat. Itu Nabi SAW. Rambut Nabi Muhammad SAW itu ikal, jadi nggak keriting. Nggak keriting gimbal gitu, nggak juga lurus. Kayak habis enggak, ya. Jadi rambutnya Nabi itu ikal. Kemudian Nabi Muhammad SAW itu telapak tangannya besar, tebal tapi lembut. Kalau kita kan udah tipis kasar. Kalau Nabi Muhammad SAW itu tebal tapi lembut gitu, telapak tangannya Nabi itu. Telapak kakinya juga begitu. Terus Nabi Muhammad SAW itu rambutnya riwayatnya macam-macam. Kadang ada sahabat yang lihat cuma sampai seujung telinga bawah. Kadang ada yang lihat ujung rambutnya itu nyentuh bahu, ya. Jadi ada orang-orang yang hidup zaman sekarang pengen ikutin sunnah Nabi, ya. Dengan cara apa? Salah satunya menggondrongkan rambut misalkan. Tapi sunnah Nabi itu banyak, nggak cuma itu, ya. Nggak cuma jenggot doang, nggak cuma rambut panjang doang tuh enggak. Ya, jadi banyak yang bisa dilakukan. Kemudian Nabi Muhammad SAW itu kulitnya putih kemerah-merahan. Dan sahabat Nabi itu pernah malam hari keluar rumah terus bilang, saya itu keluar fi lailatin idhiyah. Artinya bulan itu memang lagi ngambang. Falakitu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka saya ketemu dengan Nabi. Faja'altu anzuru ilaihi sallallahu alaihi wasallam wa ilal qamar. Maka saya perhatikan ke Nabi, terus saya lihat bulan. Saya lihat Nabi, saya lihat bulan. Falahu ajmalu minal qamar indi. Maka dari situ saya mengetahui Nabi itu lebih indah daripada bulan purnama, indahnya. Di dalam riwayat yang lain dikatakan ka'annama Nabi itu saking mulusnya kulit Nabi seperti ditempa dari perak. Bayangkan coba, kalau perak itu ditempa, rata, bersih, putih, mengkilat. Kalau kita kan pakai filter mengkilatnya, ya, kelihatan bagusnya kalau kita pakai filter. Itu Nabi Muhammad SAW. Nabi antum, Nabi saya. Jadi kalian semua nak ya, kalian harus punya rasa memiliki kepada Nabi. Mohon maaf saya sampaikan, kesalahan besar bagi kalian. Kalian punya mobil kayak apapun bagusnya, dimanapun, kalau kalian nggak merasa memiliki Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi kalian, waduh, maaf nih, hidup kalian bakalan terombang-ambing. Jadi pertama-tama nih kita ya harus punya perasaan memiliki. Ini Nabi saya loh. Ini adalah kekasih saya. Bagaimana bisa antum selamat dunia akhirat kalau antum sendiri nggak mau menjadikan Nabi itu kekasih antum? Repot kalau sudah modelnya begitu. Akhirnya pacaranlah kamu, ya, flirtinganlah kamu. Kenapa? Karena nggak paham terhadap mahabbah dan cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Maka sekarang insya Allah kita pelan-pelan
Pelan-pelan. Oke. Terus Nabi Muhammad SAW itu, kalau beliau jalan, agak bagian depannya itu agak turun ke bawah. Seolah-olah menuruni tanah yang landai. Itu Nabi. Dek. Nabi itu kalau jalan santai. Tapi salah satu mukjizatnya Nabi Muhammad SAW adalah bumi itu digulung. Jadi kalau Nabi jalan pelan, dek, dek, dek. Sahabat itu ngos-ngosan. Kenapa? Karena bumi itu dilipat. Ini juga adalah karomah para aulia, ya, karomah para aulia. Para aulia ini adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah karena mereka dekat dan mengamalkan syariat. Jadi semuanya digampangin, perjalanan dimudahin, ya. Kemudian Nabi Muhammad SAW itu kalau beliau itu bicara, beliau mengulanginya sebanyak 3 kali. Orang paham. Kadang-kadang begitu. Diulangin 3 kali. Sampai orang itu paham. Makanya para sahabat itu sekali dengar ucapan Nabi hafal. Itu salah satu mukjizatnya Nabi SAW. Dan para ulama yang bermimpi melihat Nabi, ketika didiktekan oleh Nabi di dalam mimpi, didiktekan oleh Nabi Muhammad SAW di dalam mimpi, hafal. Seperti misalkan Syekh Ibrahim Al-Laqani, misalkan Syed Ahluki, pengarang kitab Aqidatul Awam, itu didiktekan oleh Nabi dalam mimpi. Bangun-bangun hafal. Kalau kalian belajar ilmu qiraat, kalian akan kenal namanya matan syatibiyah. Itu juga didiktekan di dalam mimpi. Bangun-bangun hafal. Jadi banyak ulama yang begitu. Terus Nabi itu kalau ngelihat sesuatu tuh penuh perhatian gitu, dilihatin betul. Kalau Nabi ngomong sama orang, ngomong berdua gitu, orang itu akan diliatin eye to eye dengan Nabi. Kalau misalkan ada orang ngomong miring gitu sama Nabi di sampingnya sambil bisik-bisik begini gitu, ya, maka Nabi SAW tuh akan mendengarkan dengan penuh perhatian, didengerin sama Nabi, betul-betul didengerin gitu. Nabi itu nggak akan beralih ke yang lain sampai urusan orang ini selesai. Sampai ucapannya selesai. Kalau kita kan diajak ngomong orang sambil main handphone, ya kan? Kalau kita diajak ngomong orang sambil main handphone, guru kita ngomong pun kita main handphone. Kalau Nabi Muhammad SAW nggak, didengerin dengan sesama. Oh iya, ya itu Nabi SAW. Terus kalau Nabi Muhammad SAW salaman. Nabi nggak mau lepas duluan. Tapi ini lagi COVID, jangan ya. Salaman gitu Nabi SAW. Nabi nggak mau lepas duluan. Orang itu ngelepas duluan sampai Nabi melepas. Dan ketika orang itu melepas, ini kata para sahabat ya, seperti memasukkan tangan saya salaman sama Nabi, setelah saya cium, seperti saya memasukkan tangan saya ke dalam wadah yang isinya itu jirigen minyak wangi. Coba bayangkan, antum punya kolam minyak wangi, terus tangan antum masukin. Nah itulah deskripsi para sahabat tentang wanginya tangan Nabi Muhammad SAW. Itu Nabi antum. Ya, oke. Terus di antara pundak ini namanya khotamun nubuwah atau tanda kenabian. Besarnya seperti telur burung dara, terbuat dari daging, sedikit menggumpal di situ. Itu tanda kenabian, ya. Jadi emang setiap nabi itu punya tanda kenabian. Dan itu bukan aib, itu sebuah kelebihan. Nabi Muhammad SAW itu dadanya berbulu, ya, dadanya berbulu. Tapi kalau kita nggak ada genetik dada berbulu, nggak usah cari-cari pengen buluin dada ya. Buat yang ikhwan ini, ya, jangan, ya. Nanti kamu beli wak doyok lagi lah, beli apalah. Nanti yang tumbuh bukan bulu, nanti kecambah yang tumbuh. Ya, mendingan duitnya itu kamu sedekahin, ya, jangan nungguin bulu, ya, sedekahin itu juga sunnah. Terus Nabi rambutnya itu terkadang diwarnai. Kalau sudah ada uban diwarnai. Bayangin deh, Nabi itu umur 63 tahun, ubannya di rambut sama janggutnya SAW tidak sampai 20 helai, nggak sampai 20 helai. Wih, berarti kan ganteng banget, bayangin. Ada orang setua itu tapi nggak putih-putih rambutnya. Ya. Bagian yang putih itu Nabi warnain. Ya, pakai inai, pakai henna, ya. Paling suka itu Nabi warnanya coklat kemerah-merahan, ya. Jadi nggak usah diwarnain hijau. Nabi kan warnai rambut. Ini rambutnya diwarnai hijau.
Jangan ya, diwarnailah warna seperti Nabi Muhammad SAW. Tapi nanti kalau kalian sudah tumbuh uban, kalau sekarang diwarnain itu pengen gaya-gayaan itu anak-anak ya. Jadi nanti saja. Kalau misalkan kalian itu sudah tua, nah baru warnai rambut. Jenggot juga diwarnai. Kemudian pakaian yang paling disukai Nabi Muhammad SAW itu gamis. Jadi yang langsung nutupin seluruh badan. Ya langsung nutupin seluruh badan. Itu pakaian yang paling disukai. Tapi pakaian itu yang penting 4. Pertama, tutup aurat. Itu yang penting. Kedua, tidak ketat. Itu yang penting. Ketiga, tidak transparan. Itu yang penting. Keempat, tidak menyerupai pakaian lawan jenis. Alla yakuna dhayiqan, alla yakuna mar'iyan, alla yushabbiha ma la bisa jinsil akhar, ayakuna satiran lil aurat. Tutup aurat 4T ya. Tutup aurat, tidak ketat, tidak transparan, tidak menyerupai pakaian lawan jenis. Jadi akhwat di sini jangan ada yang pakai jeans lagi. Akhwat di sini jangan ada yang pakai celana lagi. Ya. Kalian ikutilah kebiasaan para sahabat Nabi itu. Ikutilah salafus soleh. Yang betul lah kita ngikutinnya itu. Betul-betul kita ikuti. Sholat duhanya kita ikutin. Sedekahnya kita ikutin. Zikirnya kita ikutin. Baca Qur'annya kita ikutin. Ta'zim ulamanya kita ikutin. Cinta kepada Quran hadis kita ikutin. Cinta kepada ahlu bait Nabi, keluarga Nabi kita ikutin. Cinta kepada semua sahabat Nabi kita ikutin. Jadi semua yang bisa kita ikutin. Ya. Itu pakaiannya Nabi. Nabi pakaiannya macam-macam. Kadang-kadang Nabi pernah berpakaian dengan warna yang merah. Ya, pernah. Kadang-kadang Nabi pernah pakai pakaian warna hijau. Pernah. Tapi paling disukai sama Nabi putih. Warna putih. Ya, saya nggak pakai warna putih. Ya. Kenapa? Ya karena sebenarnya banyak baju putih. Tapi ini baju yang baru selesai dijahit. Jadi bagus. Saya mau pakai. Sebelum saya ngajar ini tadi, saya mandi dulu. Saya mandi, padahal tadi subuh saya ngajar jam 4 subuh, sudah ngajar, saya sudah mandi. Semalam pulang jam 1 malam, ya, habis belajar, saya belajar sampai jam 1 malam. Habis ngajar di Bintaro, selesai jam 9, kalian bisa lihat itu videonya, Cinta Tak Pernah Salah, di Masjid Raya Bintaro Sektor 9 di YouTube, ya. Setelah itu saya ngaji lagi, kepada Habib Muhsin bin Idrus Al-Hamid, sampai jam 1 malam. Loh Ustadz belajar? Ya masih belajar. Sampai mati saya belajar. Karena itu yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jam 4 ngajar lagi. Terus tadi saya berpikir. Mau mengajar tentang Nabi. Oh ya sudah. Berarti saya harus mandi. Mau mengajar tentang Nabi. Oh ya sudah. Berarti harus pakai minyak wangi. Oh mau mengajar tentang Nabi. Berarti harus bersih-bersih. Tampilan harus bagus. Harus rapi. Harus bersih. Begitu kita kalau memuliakan Nabi Muhammad SAW. Ya. Jadi di sini mungkin ada anak-anak yang belum mandi nih kayak nih. Baunya sampai sini nih kecium. Ya. Lihat ini, ya. Ustadznya udah pada mandi, kalian malah belum mandi, ya. Besok kalau ada pengajian Zoom apa semua harus mandi dulu. Hormatin pengajian. Biar malaikatnya juga datang. Ini malaikat itu kita nggak bisa lihat. Kalau kita lihat itu sudah. Kita bakalan tinggalin kerja, kita bakalan tinggalin handphone, kita pasti ngaji. Ya. Oke. Terus bagaimana kehidupan Nabi? Nabi itu hampir nggak pernah kenyang. Kenyang itu mungkin Nabi cuma 2 kali atau 3 kali aja. Seumur hidup. Kalau kita laparnya cuma 2-3 kali, kenyangnya berkali-kali. Nabi kalau makan, prinsipnya makan kalau lapar, berhenti sebelum kenyang. Kalau kita lain, belum lapar makan, udah kenyang, nggak berhenti. Ah, itu bedanya kita sama Nabi. Kalau Nabi SAW, lihat, oh saya lapar, saya makan. Kemudian, oh saya mau kenyang nih, belum kenyang, berhenti. Itu Nabi. Nabi itu ranjangnya, ya Allah, ranjangnya. Ranjangnya itu hanya 1 tikar, kemudian ada dipan, tikar, terus ada bantal yang terbuat, kalau saya nggak salah tuh dari pelepah kurma atau dari apa gitu. Yang jelas nggak empuk lah tidurnya Nabi itu. Makanya kita tuh berpikir ya, gimana orang-orang seperti kita yang tidurnya empuk, bantalnya mungkin serta, ya, gulingnya serta, kasurnya serta, ya, atau mungkin ada yang kasurnya king coil di sini, harganya 40 juta, 30 juta. Kita mau masuk surga dari mana ya kira-kira ya? Sementara Nabi kita itu kecapean. Maka paling enggak kasur yang empuk itu kita jadikan apa? Wasilah supaya kita itu bisa bangun malam,
supaya tidur kita itu berkualitas. Oke. Kemudian sendal Nabi. Nabi itu sendalnya itu punya 2 kibal, 2 ikatan, ya. Sendal Nabi itu. Biasa ada gambarnya itu sendal Nabi. Sendalnya Nabi ini mulia. Kenapa? Karena naik ke Sidratul Muntaha. Malaikat Jibril nggak bisa naik ke Sidratul Muntaha, sendalnya Nabi Muhammad ikut. Berarti pada hari itu, pada malam Isra dan Mi'raj itu, sendal Nabi posisinya di atas semua makhluk. Ya, di atas Nabi Ibrahim, di atas Malaikat Jibril, itu sendalnya. Ya, sendalnya aja mulia, gimana nabinya. Itu nabi kita. Makanya kita punya nabi ini teramat sangat keren. Ya, teramat sangat keren. Kemudian cincin. Nabi pakai cincin di tangan kanan biasanya, di jari manis Nabi pakai, ya. Cincin Nabi itu ada yang terbuat dari batu hitam dari Ethiopia Habasyah. Ada cincin juga yang buat stempel negara karena memang negara-negara delegasi itu butuh stempel. Jadi Muhammad Rasul Allah, Muhammad di bawah, Rasul di tengah, Allah di atas, ya. Dan kalau masuk kamar mandi, Nabi copot itu cincin yang buat stempel. Terus Nabi SAW tuh punya pedang. Kemudian punya baju besi, ya, semua itu bisa kita lihat di Museum Topkapi di Turki. Kemudian Nabi juga punya sorban, biasa saya pakai sorban. Ini ada sanadnya sampai Nabi. Saya dipakein guru saya dipakein gurunya sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Itu namanya hadis musalsal bil imamah. Bukan ipapah, tapi imamah. Ya, dipakein itu ya. Ya, ilbasul khirqah itu, ya. Jadi dipakein imamah, ya. Seperti sahabat dipakein Nabi, tabi'in dipakein sahabat, nah sampai kepada saya dipakaikan. Nanti kalian juga moga-moga bisa begitu. Jadi kalian belajar ilmu eksak, ya jangan lupa loh ada ilmu-ilmu seperti ini, ya. Ini tongkat. Tongkat itu juga dari sunnahnya Nabi. Ya, kemarin saya di TV One juga ditanya, ini tongkat dari siapa? Ini dari Habib Novel Alidrus Solo, saya bilang, saya dikasih. Ya. Jadi di dalam riwayat hadis itu ada ratusan jalur yang menyebutkan tongkat, termasuk tongkatnya Nabi. Misal, Nabi ketika lagi capek kadang bersandar pada tongkat. Nabi ketika lagi tawaf kadang nyentuh Hajar Aswad pakai tongkat. Nabi kalau khutbah pakai tongkat, air pegang tongkat. Ya, karena memang nggak ada kamar mandi di sana zaman dulu, ya, nggak ada kamar mandi. Itu Nabi SAW pakai tongkat, ya. Terus Nabi Muhammad SAW itu punya kain sarung. Sarungnya Nabi itu tebal. Sarungnya Nabi itu tebal. Jadi pakai sarung juga Nabi. Pakai gamis, pakai sarung. Bukan pakai sirwal. Nabi itu pakai gamis, pakai sarung, ya. Kemudian Nabi itu kalau Nabi SAW makan, kadang-kadang beliau itu bersandar, kadang enggak. Tapi lebih banyak beliau kalau makan enggak nyender. Artinya dan kebiasaan Nabi Muhammad SAW itu, beliau itu nggak mau makan sendirian. Beliau selalu undang orang. Seperti Nabi Ibrahim alaihissalam. Hanya mau makan kalau sudah ada tamu. Kalau kita kan makan sembunyi-sembunyi. Ya, habis pesan GoFood gitu kan. Wah, makanannya enak. Apa nih yang lagi viral? Kemarin saya lagi lewat Bintaro, lagi ada promo drive-thru mandiri. Ya Allah, macetnya itu ya. Udah gitu dimakan sendiri lagi, nggak bagi-bagi. Ya. Ciri orang yang dicintai Allah makan nggak pernah sendirian, ya. Terus Nabi Muhammad SAW itu kalau sebelum makan dan setelah makan berwudu. Jadi sebelum makan berwudu, setelah makan juga Jenis makanan Nabi. Pertama, Nabi paling suka makan daging kambing. Ya, Nabi paling suka makan daging kambing. Kedua, kadang daging kambing itu dimasak dicampur labu. Dimasak dicampur labu. Terus Nabi juga suka tharid. Tharid itu bubur dibuat dari tepung gandum tapi dicampur daging. Kalau nggak salah dicampur susu. Jadi susu, tepung gandum dibikin jadi bubur, kemudian dicampurin daging. Itu tharid. Jadi Nabi sempat memuji keistimewaan tharid ini dalam hadis riwayat Imam Tirmizi. Kemudian Nabi juga sebelum makan baca bismillah. Kalau baca Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar, tak apa-apa. Meskipun ada orang mengatakan hadis itu lemah, baca aja. Kenapa? Karena itu doa yang bagus. Doa yang bagus. Kita juga kalau naik motor kadang-kadang doa, ya Allah semoga aku selamat. Ya Allah semoga nggak ada apa-apa. Itu kan doa. Nabi nggak pernah ngajarin juga. Nggak apa-apa. Ya. Terus kalau buah-buahan Nabi SAW, Nabi paling suka makan semangka plus kulut basah.
semangka, dicampur kurma, makan. Semangka, kurma. Antum tahu nggak cara makannya kurma Nabi? Nih, tak kasih tahu ya cara makan Nabi makan kurma. Ambil kurma pakai tangan kanan, makan. Tangan kiri ambil bijinya. Tangan kiri ambil. Itu cara makan kurma Nabi Muhammad SAW. Terus yang uniknya, Nabi itu suka banget makan timun. Bukan kancil tapi, ya. Kalau kancil kan antum, ya, kayak kancil gitu, akalnya banyak. Gitu. Kalau Nabi Muhammad SAW itu ajib beliau ya, ajib Nabi SAW itu. Makan timun pakai kurma, itu Nabi SAW. Nabi suka makan cuka. Makan cuka itu Nabi suka. Sampai idam al-khallu. Jadi seenak-enaknya kuah untuk lauk itu adalah cuka. Itu buah-buahan Nabi. Ya. Yang manis minuman Nabi. Nabi itu suka minum manis dan dingin. Pokoknya kalau ada minuman manis, dingin, itu Nabi senangnya luar biasa. Cara minum Nabi, 3 tegukan. Ya, ini gelas nih, ambil. Bismillahirrahmanirrahim. Glak 1. Baca alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Glak 2. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Glak 3. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, itulah cara minumnya Nabi Muhammad SAW. Kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, orang yang minumnya seperti itu ngikutin sunnahnya Nabi. Nggak bisa kalau Bismillah pasti alhamdulillah, maka sedikit demi sedikit kemaksiatan itu akan dicabut dari dalam hatinya. Mungkin nggak setahun, nggak 2 tahun, tapi 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, ya kemaksiatan itu akan hilang. Kita jadi nggak suka maksiat. Terus Nabi itu suka pakai minyak wangi. Wih, minyak wanginya luar biasa. Nah, udah wangi coba adik-adik, kalau belum mandi coba keringetan, coba botolin keringetnya. Bau nggak kira-kira? Tapi keringetnya Nabi Muhammad SAW itu dibotolin sama Ummu Sulaim, dibotolin, saking wanginya. Ya, hadis riwayat Imam Muslim, hadis sahih. Terus penuturan Rasulullah. Rasul itu kalau ngomong tuh lembut, tapi tegas, wibawa. Kalau Nabi ketawa nggak sampai terpingkal-pingkal, wah, hahaha, tuh nggak. Nabi itu kalau ketawa giginya aja kelihatan. Itu ketawanya Nabi Muhammad SAW. Nabi juga bercanda. Sahabatku yang telinganya 2. Tuh lihat. Sahabatku yang telinganya 2. Ada orang tua nyuruh orang, tanyain sama Rasul, di surga nanti ada orang tua nggak? Gitu. Nggak ada orang tua, kata Rasul. Bilangin, nggak ada orang tua. Nangis nenek itu. Didatengin sama Nabi SAW, Nek, di surga nanti memang nggak ada orang tua, semuanya akan muda. Umurnya nanti kita 33 tahun semuanya. Seperti umurnya Nabi Isa alaihissalam diangkat ke langit. Ya, itu ya Nabi Muhammad SAW. Nabi juga pernah bercanda dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib ketika lagi makan, bekas makanannya itu dipindahin ke piringnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ali makannya banyak, itu kata Nabi SAW. Suka bercanda Nabi itu. Jadi bukan yang serius, ngotot. Nah. Nabi itu paling senang senyum basam. Jadi senang Nabi itu, senang nyenengin orang. Padahal bebannya berat. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Berat di pundak Nabi. Bayangkan, antum semua nggak tahu ya. Nabi itu ketika dicabut sakaratul mautnya, ya Allah timpahkan semua sakit sakaratul maut umatku kepadaku. Ini Nabi loh. Antum sayang biasanya sama orang yang baik. Nabi itu sayang sama orang jahat. Sama orang jahat Nabi sayang. Nangisin umatnya, umati. Orang jahat pada disayang sama Nabi. Yang mabok-mabokan, yang berzina, yang membunuh, yang jahatnya durhaka sama orang tua, semua Nabi berharap mereka diampuni dosanya. Kita nanti merangkak, di hari kiamat merangkak. Kita nggak manggil siapa-siapa, ya Rasulullah, isfa'lana, syafaatkan kami. Lah kita sekarang malah sibuk mainan handphone, malah sibuk Netflix kan, uninstall Netflix itu. Nggak manfaat Netflix itu. Sudah. Pegang tasbih, baca Quran, kita mati. Pasti mati. Saya mati, semua mati. Antum mesti mati, entah sekarang, entah besok kita mati. Ya. Nggak COVID, bukan COVID, dengan COVID atau tidak, kita pasti akan meninggalkan dunia ini. Kemudian, cara tidur Nabi. Nabi kalau tidur begini. Ngadep kanan,
Telapak tangan kanan taruh sini. Nah, ini itu Nabi. Terus Nabi ngajarin kita doa. Allahumma inni aslamtu nafsi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa alja'tu dhahri ilaika la raghbatan wa rahbatan ilaika la malja'a wa la manja illa ilaika amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi rasulika wa bi nabiyyika alladhi arsalta. Ya Allah, aku serahkan semua urusanku kepadamu. Aku pasrahkan semua apa yang menjadi hajatku kepadamu. Aku pasrahkan apa yang ada di punggungku kepadamu. Semata-mata karena aku mencintaimu dan aku takut diazab olehmu. Ya Allah, kesaksikanlah, tidak ada jalan keluar, tidak ada pertolongan melainkan darimu. Aku beriman kepada kitab-kitab yang engkau turunkan dan dengan nabi yang engkau utus. Nah ini dalam Bukhari Muslim disebutkan, kalau kita baca doa itu sebelum tidur, nanti kalau kita bangun dijadikan orang yang lebih baik. Kalau kita mati, matinya husnul khotimah. Ya. Nabi Muhammad SAW itu pemalu. Sangat pemalu. Malu Nabi itu, ya. Sangat malu. Nggak malu-maluin, ya. Beliau itu malu kepada Allah, malu kepada manusia, ya, malu. Kalau berbuat maksiat tuh malu. Kemudian bacaan Quran Nabi itu gimana? Nih baca Al-Fatihah Nabi itu nggak tadwir, nggak Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, nggak. Tapi dipotong-potong. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berhenti. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Itu cara bacanya Nabi. Nabi tawadu. Kalau di rumah, bantu istri. Kalau di pasar, bantu ngangkat. Kalau Nabi itu, lagi bersama orang banyak, terus ada yang minta ilmu sama Nabi, Nabi akan berikan ilmu itu. Itu Nabi. Dan Nabi itu tidak sombong orangnya. Sampai beliau mengatakan, lau du'itu ila qura'in aw dhira'in la ajabtu. Kalau saya itu seandainya diundang untuk makan kaki kambing yang banyak tulangnya dari dagingnya, saya pasti datang. Itu tawaduknya Nabi Muhammad SAW. Nabi itu luar biasa. Nggak akan habis-habis kita kalau ngomongin soal Nabi. Nabi itu sering banget nangis. Kalau baca Quran pasti nangis. Ya. Kemudian Nabi Muhammad SAW ketika wafat, beliau berpesan. Pertama, 3 hari sebelum wafat, beliau mengatakan, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dzanna billah. Jadi jangan sampai ada umatku meninggal, mati dalam keadaan berburuk sangka kepada Allah. Tapi semuanya harus baik sangka, harus husnuzon kepada Allah. Terus Nabi tinggalkan kepada kita Al-Quran dan Sunnah, plus juga riwayat Imam Muslim, Quran dan juga keluarga Nabi. Jadi Nabi Muhammad ini SAW meninggalkan keturunan, meninggalkan para habaib, meninggalkan keturunan beliau SAW. Jadi keturunan itu ada. Karena Nabi yang mengatakan semua nasab itu akan terputus kecuali nasabku dari Fatimah, dari Sayyidah Fatimah. Kita yang berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah harus memuliakan keturunan Nabi Muhammad SAW dan juga para ulama karena mereka menjaga Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Ya, gimana? Apakah kami bisa bermimpi melihat Nabi? Bisa. Kalau hati antum bersih, banyak menjalankan Sunnah Nabi, banyak sholat Sunnah, banyak mendoakan kepada keluarga Nabi, banyak mendoakan kepada sahabat Nabi, kepada para ulama, ya, hati antum bersih, nggak punya kebencian. Paling penting jangan pernah benci sama siapapun. Orang bisa salah, tapi jangan benci. Ya, kita bisa benarkan dia, tapi jangan benci. Anak-anakku sekalian yang dimuliakan oleh Allah, tolong bersihkan hati kita. Ya, Ustadz menyampaikan ini bukan karena Ustadz hatinya bersih, tapi Ustadz ngajak supaya kita ngebersihin hati kita. Gimana caranya? Nah, itu adalah pelajaran selanjutnya di kehidupan kalian. Ustadz doakan. Semoga kalian ketemu guru yang bukan cuma bisa ngajarin matematika, ngajarin ilmu agama, tapi guru yang bisa membawa hati kalian itu menjadi hati yang betul-betul mulia di sisi Allah, hati yang bersinar, hati yang bercahaya dengan nur, dengan cahayanya. Seperti apa itu? Nanti kalau kalian sudah pada waktunya, mungkin Allah SWT akan memuliakan. Seperti Imam Nawawi.
Bahkan umur beliau 10 tahun beliau sudah lihat Lailatul Qadar. Kita sudah mau modar belum lihat Lailatul Qadar. Ya. Itulah Imam Nawawi, ya. Masih umur 10 tahun. Kenapa? Karena beliau cinta juga dengan Al-Qur'an. Jadi sangat banyak aspek yang bisa kita bincangkan, akan tetapi karena di flyernya cuma sampai jam 10, mungkin saja ada tanya jawab atau ada mudakhalat masukan-masukan dari anak-anakku sekalian, dari ustadz-ustadz sekalian. Aku qouli hadza astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Syukran katsiran ila ustadzina. Terima kasih kepada ustadz kami, cukup menarik dan cukup memberikan wawasan dan ilmu kepada kita semua, ya Bunda, Ustadz Sayyidah, para anak-anak kami, siswa-siswi dan para jamaah Zoom rahimakumullah. Barangkali ayah Bunda, Ustadz Sayyidah dan para siswa-siswi kami ada yang mau ditanyakan. Kami tunggu untuk sesi tanya jawab. Oke, sebelumnya bisa di chat aja ayah Bunda. Mana tahu para jamaah ada yang ingin mau ditanyakan, langsung bisa di chat ke Masjid Agung Sabana. Cara paling gampang untuk dapat pahala di pengajian adalah nanya. Karena kalau kita nanya, orang lain dapat ilmu, kita dapat pahala. Nah, ini sudah ada masuk pertanyaan satu ini, Ustaz. Oh iya. Banyak nih. Banyak nih yang tanya. Iya. Oh iya. Oke. Baik. Oke, Ustaz, langsung aja, Ustaz. Baik, Habib, saya mau tanya. Ya, Bagaimana cara akhlak mulia Nabi biar anak-anak turuti akhlak mulia? Oke, satu. Ya, Kita tunjukkan akhlak yang bagus kepada anak-anak kita. Jangan pernah bentak, jangan pernah marah, banyak peluk mereka, banyak cium mereka, kalahkan kebencian dengan cinta. Itu satu. Kemudian, anak-anak SMA, apa hukumnya pakai jenggot? Pakai jenggot itu sunnah. Pakai jenggot itu sunnah. Akan tetapi sunnah bukan cuma pakai jenggot. Ingat itu. Jangan gara-gara pakai jenggot langsung antum merasa paling sunnah, itu salah. Bagaimana anak-anak supaya tidak dikatain orang lain supaya bisa akhlak mulia seperti Nabi Muhammad SAW. Intinya antum kalau lagi down kurang percaya diri bilang saya ini adalah umatnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu orang mulia, berarti saya juga orang mulia. Oke. Assalamualaikum Habib, boleh ijazahkan sholawat yang dapat diamalkan kepada kami? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa miqdarihil azim. Ini namanya sholawat Fatih, sholawat pembuka. Sholawat Fatih ini adalah rajanya sholawat. Rajanya sholawat. Insyaallah antum amalkan sholawat Al-Fatih. Ini saya dapat ijazah dari beberapa masyayikh saya. Ajastukum in sahatil ijazah kama ajazuni masyayikhi. Bilang qabiltu. Qabiltu. Baik. Kemudian bagaimana cara mendapatkan imamah yang bersanad? Ya, antum harus mendapatkan guru yang mau kasih. Kalau guru itu kan lihat antum siapa. Saya dapat ijazah imamah waktu saya di Mekah dari murid Syekh Yasin Al-Fadani, Syekh Zakaria Talib, Dr. Zakaria Talib di Mekah. Di dekat Masjid Malik Fahad itu, diantar ke rumahnya, semua ijazah-ijazahnya itu diturunkan, saya dipakaikan imamah itu oleh beliau, ya. Antum cari gurunya, doa sama Allah, saya pengen ijazah imamah. Tapi buat apa antum ijazah imamah? Mendingan antum ijazah ipapah aja, ya. Buat apa dulu ijazah imamah itu? Ya, kalau niatnya buat melestarikan sunnah Nabi, bukan buat petandang metenteng, tafadhol. Niat kita bersihkan. Bagaimana cara agar tidak terjebak mengikuti Rasul hanya dalam kemasannya, tapi juga mengikuti substansi dan esensinya. Yaitu tadi loh, Nabi itu tugasnya apa? Rabbana wa ba'ats fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim. Jadi bukan cuma ngajarin kitab, tapi juga mentazkiyah batin. Antum berdoa dari sekarang, ya Allah, saya pengen diberikan guru yang bisa menunjukkan batin saya.
Loh, saya sampai sekarang masih begitu kok. Jadi guru saya itu ada dua. Ada guru ilmu hadis, ilmu tafsir, ilmu fikih. Ada guru ilmu akidah. Tapi ada guru ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf itu bukan istilah sabar, bukan. Tapi yang mengajarkan kita makna-makna ruhani, sehingga makna kita itu, dalam hati kita itu, terkena sinarnya dia itu. Ini orang yang tidurnya 2 jam. Antum cari orang yang tidurnya 2 jam, habis waktu berzikir. Berdoa, minta sama Allah. Entah nanti umur 30 tahun baru dikasih, entah nanti umur 20 tahun baru dikasih, entah umur 50 tahun baru dikasih, itu semua terserah Allah. Yang penting doa dulu, ya, doa dulu. Jadi supaya kita nggak cuma fisik saja gitu. Kenapa Nabi suka pakai gamis padahal gamis pakaian perempuan? Gamis bukan pakaian perempuan. Pakaian perempuan itu adalah rok. Ya. Adapun gamis itu bukan pakaian yang khusus bagi perempuan, tapi gamis juga pakaian bagi laki-laki. Kenapa? Karena pada saat sholat kalau kita pakai gamis, tidak sibuk kita membenahi, mohon maaf, bagian belakang. Ya, itu simpelnya kalau kita pakai gamis. Jadi pakaian itu kan hasil dari evolusi budaya, ya, pakaian. Akan tetapi ketika pakaian yang budaya tersebut dipakai oleh seorang nabi, jadi sunnah. Jadi sunnah. Ya, gamis pakaian perempuan itu statement yang salah. Yang betul adalah gamis, ada gamis laki-laki dan gamis perempuan. Ya, buktinya mana? Semua orang Arab pakai gamis dari zaman dulu sampai sekarang. Semua orang Arab pakai gamis dari zaman dulu sampai sekarang. Masa orang Arab segitu banyak dari ratusan tahun pakai gamis mau kita salahkan semata-mata gara-gara kita bilang gamis itu untuk perempuan? Nggak bisa. Ya. Bisa tolong ulangi atau share tulisan doa yang sangat baik lazim masuk. Antum buka kitab Riyadhus Shalihin. Hadis nomor 7 bab tawakal. Di situ ada hadisnya. Bagaimana anak-anak biar selalu mencintai Al-Quran, menjaga hafalan, menambah hafalan Quran. Mencintai Al-Quran artinya menyadari kalau Al-Quran itu kalamullah. Menjaga hafalan Quran artinya selalu mengulang-ulang apa yang sudah pernah dihafalkan. Menambah hafalan Al-Quran artinya menyadari fadilah kalau menyempurnakan hafalan Al-Quran. Kira-kira begitu, ya. Bagaimana cara menjaga keimanan agar bisa stabil dan cenderung mendapatkan peningkatan? 1, kumpul sama orang yang lebih soleh. 2, kumpul sama orang yang lebih berilmu. 3, amalnya dimulai dari sedikit tapi continue. Itu aja. Bagaimana rasanya menjadi keturunan Rasulullah SAW? Apa tugasnya? Sudah berapa banyak Habib dari generasi kandung Rasulullah SAW? Oke. Gimana rasanya? Berat. Karena begini, kalau bikin pahalanya bisa double-double. Kalau bikin pahalanya bisa double-double. Kenapa? Karena niatnya double. Saya niat untuk bersedekah, untuk memberi contoh kakek saya bersedekah. Nabi Muhammad SAW. Pahalanya lain dengan orang yang cuma sedekah biasa. Double. Tapi dosanya double. Ya, Bu Doktor ya. Jadi dosanya double. Kalau dia bikin dosa, dosanya double. Kenapa? Karena dia jadi contoh yang buruk. Masa keturunan Nabi begini? Akhirnya keturunan Nabi dibenci. Jadi keturunan Nabi itu berat. Tapi kalau saya nggak dipanggil Habib, nggak apa-apa. Mau dipanggil Mas, mau dipanggil Bang, mau dipanggil Bro, bodoh amat. Ya, yang penting kita kepada Nabi Muhammad SAW selalu terikat. Sudah berapa banyak keturunan Nabi dari generasi kandung Rasulullah SAW? Banyak sekali. Tapi gini, masing-masing negara itu punya namanya Naqobatul Ashraf. Jadi seperti lembaga pencatat nasab. Jadi kita ada buku intinya. Saya semalam kasih buku nasab saya kepada Habib Muhsin bin Idrus Al-Habib, diteliti antum sampai ini dikasih tahu karena pakar nasab ya, pakar nasab. Jadi ya begitulah kira-kira. Kemudian apa manfaat olahraga yang dianjurkan untuk anak-anak memanah, berenang, berkuda? Memanah artinya melatih mata, berenang artinya melatih tubuh, berkuda artinya melatih kepemimpinan. Ya. Oke, cukup Ustaz Al-Habib. Ya, ini terakhir mungkin. Ya. Mungkin terakhir ini, apakah semua keturunan generasi kandung cerdas, soleh, baik rupa dalam kebaikan Rasulullah, apakah semua satu visi harmonis rukun? Ya nggak mesti Bu. Yang penting gini, yang penting semuanya mengikuti jejak salafus soleh atau kakek-kakek mereka. Intinya di situ.
Kalau mereka melenceng dari kakek-kakek mereka, maka ya ibu akan lihat gayanya agak zigzag, Saya kasih contoh permisalan. Biasanya para habaib itu dari maghrib sampai isya fokus untuk mengajarkan keluarganya. Entah itu dengan baca Quran, baca wirid, zikir. Kalau yang tidak ngikutin, maghrib sampai isya dengar sinetron. Jadi di situ. Jadi ibu bisa bedain aja, lihat. Kemudian yang ikut turunan, ngikuti salafus solehnya, dia tidak takut dicela. Ketika dia menyampaikan sesuatu, dia tidak takut dicela. Tapi yang nggak ngikut, kalau dikasih duit dia goyang. Nah, jadi di sini, ibu, saya kira sangat panjang sekali ya pembahasan ini. Sepertinya memang sudah melewati waktu, sudah lewat 5 menit. Ya, mungkin sekalian saya mohon pamit kepada Ustadz. Ustadz dari Masjid Agung Savana, ini siapa namanya antum Ustadz? Ustadz Sobirin Hasibuan. Masya Allah, Ustadz Sobirin ya. Moga-moga antum sehat semua ya. Semua Savana semakin terdepan. Amin. Saya bangga diundang ke sini. Ya. Saya bangga. Semoga ini bukan yang terakhir kali, sehingga saya juga bisa ketemu lagi sama anak-anak. Semoga bisa lebih banyak memberikan faidah, dan yang penting kita selalu sambung doa. Semoga Savana semakin sukses dan semakin diridhoi Allah SWT. Saya mohon pamit dan mohon maaf. Ustaz, sebelumnya untuk mengambil berkah Ustaz, minta di doa Ustaz. Baik. Antum telat ngasih taunya. Ya udah, kita doa. Kita baca suratul Fatihah. Karena suratul Fatihah ini adalah kelebihan umatnya Nabi Muhammad. Kemudian kita beramal soleh dengan baca suratul Fatihah. Kita niatkan, moga-moga semua orang yang mewakafkan hartanya di Savana dan semua sekolah Islam yang lurus mendapatkan surga. Semua yang ngajar di Savana dimasukin surga sama Allah, nggak masuk neraka. Semua murid-muridnya dijadikan murid-murid yang soleh dan soleh dan masuk surga tanpa harus merasakan neraka. Termasuk kita semua ada di majelis ini, kita semua berniat. Sebagaimana kita berkumpul di tempat ini, kita berniat berkumpul bersama Nabi Muhammad SAW, berbondong-bondong kita masuk ke surganya. Ala hadhihi wa likulli niyatin shalihah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala ruhi sayyidil habib. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah ya Tuhan kami, ampuni dosa kami, dosa orang tua kami, keluarga kami, guru-guru kami, sahabat-sahabat kami, orang yang terikat dengan kami ya Allah. Ya Allah, bersihkan hati ini dari kemunafikan, dari riya, dari sum'ah, dari takabur, kesombongan, ingin dipuji orang ya Allah. Ya Allah, jadikanlah hinaan dan cercaan makhluk kepada kami, menambahkan kemuliaan kami di hadapan-Mu ya Allah. Ya Allah, pertemukan kami dengan Nabi Muhammad SAW. Anugerahkan kami bisa melihat Nabi Muhammad SAW di dunia dan akhirat ya Allah. Muliakan para guru-guru yang ada di sekolah Islam Savana ya Allah. Muliakan mereka, jauhkan mereka dari kedengkian, jauhkan mereka dari hasad, jauhkan mereka dari kemunafikan ya Allah. Bersihkan semua hati-hati gurunya, hati-hati muridnya, makmurkan mereka di akhirat ya Allah. Jadikan mereka yang terikat kepadamu yang mengumpulkan kami sama Nabi Muhammad SAW. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Saya mencintai antum semua karena Allah SWT. Jangan lupa follow Instagram saya, Habib Guys Official. Insyaallah banyak konten-konten yang bagus di sini. Saya pamit Ustadz ya. Jangan ditarik-tarik lagi ini sorban saya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ustadz Al-Habib Guys Abdurrahman As-Sagab LC. Semoga beliau diberikan kesehatan dan juga kita diberikan keberkahan atas penjelasan dan ilmu yang disampaikan oleh beliau. Kurang dan lebihnya saya mohon undur pamit diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kesilapan kepada anak-anak kami, ayah bunda, ustadz dan sayyidah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.